Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat mengajak dan mengingatkan, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah serta meninggalkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah kita semuanya akan mendapatkan keselamatan di dunia dan terutama nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bersyukur atas nikmat yang tidak henti-hentinya diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Salah satu kenikmatan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, nikmat aman dan tentram yang alhamdulillah di hari ini di sela-sela kesibukan kita menjalankan aktivitas mencari maisha, Allah Subhanahu wa taala gerakan kaki kita, ringankan hati kita untuk menjalankan kewajiban Allah yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita laksanakan Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berkali lipat ganda. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, karena para sahabat lah, karena para ulama lah, kita semuanya hari ini merasakan indahnya kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan indahnya nikmat dan Islam ini kita bawa sampai dengan ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu prinsip ajaran Islam yang perlu kita pahami bersama adalah bahwasannya setiap ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah ataupun ketaatan dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu ketaatan maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memiliki kepentingan terkait amalan ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam surah Ibrahim ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a
fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa mengatakan kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, kalaulah kalian seluruhnya tidak beriman, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma fil ardi jami'a, ataupun seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi tidak taat dan kufur, tidak melakukan ibadah, fa innallaha laghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari hambanya, dan sungguh Allah maha terpuji. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala taqwa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah seandainya orang pertama sampai dengan orang terakhir itu seluruhnya beriman, mempunyai tingkat kualitas takwa yang benar-benar bertakwa, maka sesungguhnya tidaklah hal tersebut menambah kemuliaan, menambah keizahan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuril qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Juga sebaliknya, seandainya seluruh orang, seluruh umat manusia dari awal sampai dengan akhir nanti, bahkan sampai dengan makhluk-makhluknya yang lain, jin, syaitan dan malaikat, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah sifatnya, tidak akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan tetap mulia. Maka pertanyaannya adalah, lalu siapakah yang akan mendapatkan manfaat? Siapakah yang memiliki kepentingan ketika seseorang rajin beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri, adalah orang yang melakukan ketaatan dan melakukan ibadahlah yang akan mendapatkan hasilnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan ibadah kita, tetapi melainkan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalaulah kalian berbuat baik, hakikatnya adalah berbuat baik itu adalah untuk diri kalian sendiri. Kalaulah kalian senantiasa rajin beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ibadah dan ketaatan itu akan balik kepada diri kita sendiri. Dan kalaulah kalian berbuat jahat, berbuat maksiat, maka sesungguhnya hal tersebut juga akan mendapatkan balasan, dan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain di surah Fussilat ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid." Yang artinya, barang siapa yang melakukan amal saleh, maka tentunya manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka tentunya hukuman juga akan kembali pada dirinya sendiri.
dan Allah tidak pernah mendalimi hambanya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tentunya kita sebagai hamba yang memiliki sifat lupa, al-insanu mal khata wa nisyan, seringkali lupa berbuat maksiat, lupa tidak beribadah, dan bahkan melakukan ibadah sangat berat untuk sekedar melakukan yang sunnah saja berat, terutama lagi melakukan ibadah yang wajib. Yang wajib tentunya jamaah Jum'ah rahimakumullah haruslah kita penuhi, karena sesungguhnya amalan yang awal nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang wajib, dan terutama adalah amalan wajib yaitu salat. Ketika seseorang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil hisab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu indal abdi huwa shalah. Amalan yang pertama dihisab ketika di hari penghisaban nanti yaitu adalah salat. Ketika seseorang salatnya baik, salat wajibnya dilakukan 5 waktu, tepat waktu dan bahkan berjamaah, maka insya Allah amalan ibadah yang lainnya pun akan mengikuti baik. Tetapi kebalikannya, ketika seseorang hamba lalai melakukan salat, meninggalkan salat, naudzubillah, maka ketahuilah amalan-amalannya juga tidak akan selamat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, pertolongan dan petunjuk kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa melakukan ketaatan, untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang sunnah dan terutama yang wajib, sehingga kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan Allah tidak membutuhkannya, tetapi ibadah yang kita lakukan adalah sebuah kebutuhan bagi diri kita sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di khutbah kedua ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita Indonesia, dan terutama saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina, yang berada di Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, dan kita semuanya yang berada dalam hidup tentram mudah-mudahan bisa membantu mereka. Paling tidak kita membantu doa, dan yang lebih dari itu kita bisa membantu dengan apa yang bisa kita berikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa adhilla syirka wal musyrikin, wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin,
Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma taqabbal minhumus syuhada washfi minhumul marda wal jarha. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir yahud wa man awanahum minal kuffari wal mudafikin. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.